Selamat datang di video ini. Perjalanan India menuju menjadi pusat kekuatan ekonomi telah menarik perbandingan dengan kebangkitan cepat Tiongkok. Namun, jalan kedua negara ini berbeda secara signifikan. Meskipun ekonomi India yang sedang berkembang memiliki potensi yang sangat besar, India tidak akan pernah mengikuti lintasan Tiongkok secara tepat karena beberapa alasan yang berakar pada konteks historis dan kontemporer. Kebangkitan ekonomi Tiongkok dimulai dengan sungguh-sungguh setelah perpecahan Soviet Tiongkok, yang menandai pergeseran signifikan dari komunisme gaya Soviet. Perpecahan pada tahun 1960-an memungkinkan Tiongkok untuk mengejar jalur yang lebih independen, yang mengarah pada pengenalan reformasi pasar, terutama setelah kematian Ketua Mao Zedong. Pada akhir tahun 1970-an, kepemimpinan Deng Xiaoping sangat penting dalam membuka ekonomi Tiongkok ke dunia. Pembentukan zona ekonomi khusus memainkan peran penting dalam transformasi ini, dengan menciptakan area di mana kebijakan berorientasi pasar dapat diuji dan investasi asing didorong secara aktif. Dimulai dengan kota-kota seperti Shenzhen, yang menjadi pusat manufaktur dan ekspor, Tiongkok berhasil menarik perusahaan multinasional yang mencari tenaga kerja murah dan kondisi ekonomi yang menguntungkan. Masuknya investasi barat di zona-zona ini memungkinkan Tiongkok untuk melakukan industrialisasi dan modernisasi ekonominya dengan cepat, menjadikannya pabrik dunia. Proses ini ditandai dengan pergeseran signifikan dari masyarakat agraris ke masyarakat yang didominasi oleh manufaktur dan pertumbuhan yang didorong oleh ekspor. Strategi Tiongkok adalah memanfaatkan tenaga kerjanya yang besar dan upah yang relatif rendah untuk menarik perusahaan asing yang membawa modal, teknologi, dan keahlian. Dari waktu ke waktu, hal ini menciptakan basis manufaktur yang kuat, yang telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade terakhir. Keberhasilan kebijakan ini membantu mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan menempatkan Tiongkok sebagai pusat kekuatan ekonomi global. Namun, industrialisasi yang cepat ini juga disertai dengan tantangan seperti degradasi lingkungan, kesenjangan pendapatan, dan perlunya reformasi berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan. Meskipun ada tantangan-tantangan ini, reformasi pasar dan integrasi Tiongkok ke dalam ekonomi global merupakan salah satu transformasi ekonomi paling signifikan dalam sejarah modern, yang tidak hanya membentuk Tiongkok tetapi juga lanskap ekonomi global. Di sisi lain, India mengikuti jalur yang berbeda setelah kemerdekaannya. India mengadopsi model ekonomi campuran dengan pengaruh Soviet yang signifikan, yang ditandai dengan perencanaan terpusat dan kebijakan proteksionis. Perekonomian India didominasi oleh industri besar yang didukung negara dan lebih lambat dalam merangkul liberalisasi yang diperlukan untuk menarik investasi asing yang signifikan. Meskipun India memulai reformasi ekonomi pada tahun 1990-an, reformasi tersebut kurang agresif dan komprehensif dibandingkan dengan Tiongkok, yang menyebabkan lintasan pertumbuhan yang lebih lambat. Industrialisasi Tiongkok yang cepat dan perannya sebagai pusat manufaktur global telah menjadi kunci keberhasilan ekonominya. Kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang dengan harga murah dan secara efisien, berkat tenaga kerja yang besar, infrastruktur yang kuat, dan dukungan pemerintah, memungkinkannya mendominasi manufaktur global. Meskipun India memiliki tenaga kerja yang besar dan muda, negara tersebut berjuang untuk meniru kesuksesan Tiongkok. Inisiatif Make in India bertujuan untuk meningkatkan pangsa manufaktur dalam PDB menjadi 25% pada tahun 2025. Namun kemajuannya lamban. Sektor manufaktur India masih terbelakang dan hanya berkontribusi sekitar 15% terhadap PDB. Tantangan seperti birokrasi yang berbelit, infrastruktur yang tidak memadai, dan lingkungan regulasi yang kompleks telah menghambat pertumbuhan manufaktur. Tidak seperti Tiongkok, yang mampu membangun jaringan rantai pasokan yang luas dan industri berorientasi ekspor, sektor manufaktur India kurang terintegrasi dengan ekonomi global. Profil demografi Tiongkok, yang dulunya merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang pesat, kini menjadi tantangan signifikan akibat kebijakan satu anak. Kebijakan ini, yang diterapkan pada tahun 1980-an, berhasil memperlambat pertumbuhan penduduk, tetapi menyebabkan penyusutan tenaga kerja di tengah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Akibatnya,
Tiongkok menghadapi krisis demografi yang mengancam stabilitas ekonominya di masa depan, dengan lebih sedikit pekerja untuk mendukung peningkatan jumlah pensiunan. Sebaliknya, India mengalami dividen demografi dengan populasi muda dan berkembang, yang memiliki usia rata-rata jauh lebih muda daripada Tiongkok. India memiliki potensi untuk memanfaatkan tenaga kerja muda ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Keunggulan demografi ini dapat memposisikan India sebagai pusat kekuatan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang, asalkan negara tersebut secara efektif mengelola pendidikan, kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan sepenuhnya pertumbuhan penduduknya. Namun, keberhasilan India dalam memanfaatkan bonus demografi akan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan sistem layanan kesehatan dan pendidikan, serta menjaga stabilitas sosial. Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi, bonus demografi dapat berubah menjadi krisis demografi, dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan keresahan sosial yang menjadi beban bagi India. Oleh karena itu, meskipun populasi muda India menawarkan peluang yang signifikan, populasi ini juga menghadirkan serangkaian tantangan kompleks yang memerlukan perencanaan dan investasi yang cermat. Manfaat dari populasi muda bergantung pada kemampuan negara untuk menyediakan pendidikan, keterampilan, pelatihan, dan lapangan kerja. Meskipun tingkat literasi dan harapan hidup India membaik, keduanya masih tertinggal dari Tiongkok, menimbulkan tantangan bagi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Peluang India untuk memanfaatkan bonus demografi semakin menyempit karena populasi India diproyeksikan akan stabil pada pertengahan abad. Kekuatan India terletak pada sektor jasa, terutama dalam teknologi dan layanan informasi. Dengan populasi berbahasa Inggris yang besar serta industri TI yang kuat, India telah menjadi pemimpin global dalam outsourcing dan layanan teknologi. Bahkan, perusahaan besar seperti Apple telah beralih ke India, tidak hanya untuk kebutuhan manufaktur, tetapi juga untuk desain, inovasi, dan layanan. Hal ini berbeda dengan Tiongkok, yang lebih fokus pada manufaktur, meskipun kini juga membuat kemajuan dalam teknologi, terutama di bidang kecerdasan buatan, telekomunikasi, dan energi terbarukan. Tantangan utama India adalah bagaimana terus mengembangkan sektor jasanya sambil juga membangun basis manufaktur yang lebih kuat. Suatu tindakan penyeimbangan yang dilakukan Tiongkok dengan lebih efektif pada tahap awal kebangkitan ekonominya. Kebangkitan India sebagai negara adikuasa ekonomi potensial juga menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Tiongkok di panggung global. Namun, tidak seperti Tiongkok yang mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonominya untuk menegaskan pengaruh geopolitiknya, India menghadapi dinamika regional yang lebih kompleks. Hubungannya dengan negara-negara tetangganya, banyak di antaranya memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, seringkali penuh dengan ketegangan historis dan sengketa wilayah. Selain itu, sistem politik demokrasi India, meskipun merupakan kekuatan dalam banyak hal, menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi kebijakan dan implementasi. Model otoriter Tiongkok memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan perencanaan jangka panjang, yang sangat penting dalam perkembangan pesatnya. Sebaliknya, sistem federal India dan pemilihan umum yang sering dapat menyebabkan pergeseran kebijakan dan penundaan yang mempersulit inisiatif ekonomi skala besar. Citra India di dunia juga dibentuk secara signifikan oleh nilai-nilai demokrasi dan posisinya sebagai kekuatan jinak yang tidak mengancam di panggung dunia. Tidak seperti Tiongkok yang sering dipandang dengan kecurigaan karena rezim otoriternya, masalah hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri yang tegas, India umumnya dipandang sebagai mitra yang stabil dan dapat dipercaya. Persepsi ini meningkatkan komitmen India terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, yang mendapat sambutan dari banyak negara, menjadikan India tujuan yang menarik untuk kolaborasi ekonomi dan strategis. Hasilnya, reputasi India di dunia diuntungkan oleh citra positif yang kontras dengan reputasi Tiongkok yang seringkali kontroversial, khususnya dalam bidang pemerintahan dan hubungan internasional. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perbedaan persepsi ini dapat menjadi keuntungan signifikan bagi India.
seiring dengan upayanya memperluas pengaruh dan integrasi lebih dalam ke dalam ekonomi global. Kekuatan lunak India, termasuk pengaruh budayanya dan diaspora yang signifikan dan terus berkembang, berpotensi besar. Namun, untuk mengubah kekuatan lunak ini menjadi kekuatan ekonomi, India harus mengatasi tantangan domestik seperti kemiskinan, ketimpangan, dan defisit infrastruktur. Jalan India menuju kepemimpinan ekonomi global sangat berbeda dari lintasan Tiongkok dan akan memerlukan strategi yang memanfaatkan kekuatan unik India sekaligus menghadapi tantangan spesifiknya. Populasi muda dan berkembang di India merupakan aset besar yang sering disebut sebagai dividen demografi. Dengan usia rata-rata yang jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok, tenaga kerja India diperkirakan akan terus tumbuh, memberikan landasan yang kuat bagi perluasan ekonomi. Namun, untuk benar-benar memanfaatkannya, India harus berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya siap untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern. Tidak seperti Tiongkok yang sangat berfokus pada manufaktur, struktur demografi India memposisikannya untuk lebih diuntungkan dari sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti layanan teknologi informasi dan industri digital. Struktur ekonomi India yang sudah sangat berorientasi pada layanan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB-nya. India telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin global dalam outsourcing teknologi informasi dan layanan perangkat lunak, yang menarik perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Ekonomi yang berorientasi pada layanan ini memungkinkan India untuk melewati beberapa tantangan yang terkait dengan industrialisasi skala besar, seperti dampak lingkungan dan permintaan infrastruktur yang dihadapi Tiongkok selama booming manufakturnya. Namun, untuk melanjutkan pertumbuhannya di sektor jasa, India harus meningkatkan infrastruktur digitalnya, memperluas akses internet, dan memastikan keamanan siber. Selain itu, mendorong inovasi melalui dukungan bagi perusahaan rintisan, penelitian, dan pengembangan akan menjadi hal yang krusial. Fokus India untuk menjadi pusat global bagi layanan dan teknologi digital dapat mendorongnya ke garis depan ekonomi global, terutama karena dunia semakin terdigitalisasi. Investasi asing sangat penting bagi aspirasi ekonomi India, dan untuk menarik lebih banyak investasi, India harus terus memperkuat fundamental ekonominya. India perlu mengatasi sejumlah permasalahan utama untuk mewujudkan potensinya sebagai kekuatan ekonomi global. Tantangan yang dihadapi meliputi birokrasi yang berbelit-belit, lingkungan regulasi yang kompleks, dan infrastruktur yang tidak memadai. Merampingkan proses bisnis serta mengurangi waktu dan biaya untuk mendirikan dan mengoperasikan bisnis di India menjadi sangat penting. Inisiatif pemerintah seperti Make in India dan Digital India bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tetapi masih diperlukan banyak upaya untuk menerapkan kebijakan ini secara efektif di seluruh negara bagian dan sektor. Sistem demokrasi dan kerangka hukum di India memberikan transparansi dan stabilitas yang dapat menarik investor asing. Hal ini berbeda dengan Tiongkok, di mana risiko politik dan intervensi negara seringkali menimbulkan tantangan bagi dunia usaha. Model tata kelola India menawarkan prediktabilitas dan lingkungan berbasis aturan. Namun, stabilitas politik, konsistensi dalam implementasi kebijakan, serta upaya pemberantasan korupsi akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan merealisasikan potensi ekonomi India. Selain itu, investasi besar dalam infrastruktur sangat diperlukan. Tidak seperti Tiongkok, yang dengan cepat membangun infrastrukturnya untuk mendukung industrialisasi, India menghadapi tantangan dalam memodernisasi kota-kota, jaringan transportasi, dan utilitas untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Urbanisasi di India semakin cepat, dan pemerintah harus fokus pada pembangunan kota pintar, meningkatkan transportasi umum, dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, menjadikan kota-kota lebih layak huni dan produktif. Kemitraan publik swasta, investasi asing, serta mekanisme pembiayaan inovatif akan memainkan peran penting dalam pendanaan proyek infrastruktur ini.
Citra India di dunia sebagai negara demokrasi dengan warisan budaya yang kaya dan komitmen terhadap hak asasi manusia memberikan India keunggulan dalam membangun kemitraan internasional, menarik investasi asing, dan mempengaruhi urusan global. Ini kontras dengan Tiongkok, yang sering mendapat pengawasan atas praktik otoriternya dan kebijakan luar negeri yang agresif. India dipandang sebagai kekuatan yang jinak dengan tradisi demokrasi, yang memberikan persepsi positif di panggung internasional. Persepsi ini sangat penting bagi India ketika menavigasi perannya dalam organisasi multilateral, membangun aliansi strategis, serta memimpin inisiatif global seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Partisipasi India dalam forum internasional seperti PBB, G20, dan BRICS menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola global dan kolaborasi. Kemitraan strategisnya dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, diperkuat oleh nilai-nilai demokrasi serta kepentingan bersama dalam mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan. Selain itu, peran utama India dalam mengatasi tantangan global, seperti melalui aliansi Surya Internasional dan kontribusinya selama pandemi COVID-19, memperkuat citranya sebagai pemain global yang bertanggung jawab. Kekuatan lunak India juga didukung oleh pengaruh budayanya, termasuk yoga, Bollywood, dan masakannya, yang telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas global negara ini. Penekanan pada teknologi, pendidikan, dan inovasi, dikombinasikan dengan tenaga kerja muda dan dinamis, menempatkan India sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Sebaliknya, tata kelola otoriter Tiongkok dan kebijakan luar negeri yang agresif sering menimbulkan kecurigaan dan perlawanan dari negara lain. Kemampuan India untuk mempertahankan citra positif di dunia sambil memajukan kepentingan ekonominya akan menjadi faktor kunci dalam kebangkitannya sebagai kekuatan global. Perjalanan ekonomi India juga diwarnai oleh berbagai tantangan domestik, termasuk kesenjangan pendapatan, kemiskinan di pedesaan, dan kesenjangan regional. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, India perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan pedesaan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Reformasi undang-undang ketenagakerjaan, proses akuisisi lahan, serta sistem peradilan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan India untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sambil memanfaatkan kekuatannya, akan menentukan keberhasilannya dalam menjadi pemimpin ekonomi global. Berbeda dengan model pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh negara seperti yang dilakukan Tiongkok. India perlu mengandalkan kombinasi inisiatif pemerintah, inovasi sektor swasta, dan kerja sama internasional untuk mencapai tujuannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.